Perkenalkan, nama saya Claudia Beatrice. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang Infectious bursal disease dan Infectious pancreatic necrotic. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan apa itu Infectious bursal disease. Infectious bursal disease adalah infeksi virus yang menyerang sistem imun unggas. Tingkat penularan dari virus ini sangat tinggi. Dia menyerang ayam atau unggas yang masih muda dengan merusak organ limfoid dan bursa fabricius, tempat di mana diferensiasi dan maturasi dari sel limfoid B. Virus ini merupakan virus bergenom RNA beruntai ganda. Virus ini tidak memiliki envelope dan berstruktur ikosedral. Virus ini berasal dari genus Avivirnavirus dengan famili Avirnaviridae. Virus ini resisten terhadap lingkungan luar dan masa inkubasi dari virus ini 1-2 hari. Kemudian, virus ini memiliki serotype tipe 1 dan serotype tipe 2. Gejala klinis. Pada gejala akut, hewan yang terinfeksi akan mengalami lemah, loyo, dehidrasi, anoreksia karena kurangnya nafsu makan, kemudian mengalami diare berair, bulu mengalami kerusakan atau kerontokan. Pada hewan yang telah terinfeksi dan dalam masa penyembuhan, hewan akan sembuh pada 5-7 hari setelah terinfeksi. Epidemiologi. Serotype tipe 1 menginfeksi ayam, dan beberapa kasus juga dapat membuktikan bahwa serotype tipe 1 juga ini dapat menginfeksi unta, sementara serotype tipe 2 hanya menginfeksi kalkun. Pola penyebaran dari penyakit ini hanya terjadi secara horizontal yang telah dicoba pada hewan sehat yang terinfeksi melalui rute oral dan respirasi. Hewan yang telah terinfeksi mensekresikan virus melalui feses yang telah terkontaminasi setelah 48 jam terinfeksi, dan penyakit dapat ditransmisikan secara langsung kepada hewan-hewan lain. Penyakit ini dapat ditransmisikan secara langsung melalui kontak langsung sesama hewan ataupun kontak langsung dengan feses yang telah terkombinasi. Kemudian dapat juga terinfeksi secara tidak langsung melalui hewan mati ataupun yang hidup yang terdapat pada satu lingkungan yang sama, dan beberapa serangga juga dapat dikategorikan sebagai vektor pembawa dari penyakit ini. Patogenesis. Infeksi virus ini mempengaruhi organ limfoid dengan target utama dari virus ini adalah bursa fabricius sebagai sumber dari limfosit B dan mempengaruhi pembelahan sel limfosit B. Sel limfosit B yang matur akan meluas sementara sel limfosit yang belum dewasa akan dihancurkan oleh virus tersebut. Secara makroskopik dapat dilihat bahwa terjadi kerusakan pada bursa yang diikuti dari tahap inflamasi dan infeksi akut. Kasus yang lumayan parah adalah infeksi pada membran mukosa dan transudat sereus dengan bursa berwarna kekuning-kuningan yang seringkali diikuti oleh hemoragi. Setelah 5 hari terinfeksi, bursa akan mengalami dan akan kembali pada bentuk normal, dan pada hari ke-8 setelah infeksi, bursa akan mengalami atrofi 3 kali lebih kecil dari ukuran normal. Hewan yang terinfeksi akan mengalami dehidrasi yang parah, dan beberapa burung mengalami hipertrofi pada ginjal dengan warna yang keputihan. Diagnosis yang pertama dapat kita lakukan adalah diagnosis secara histologikal dengan mendeteksi bursa atau organ seperti timus, limfa yang mungkin terinfeksi. Kemudian diagnosis yang kedua kita dapat melakukan dengan diagnosis secara serologis dengan menggunakan tes AJET dengan ELISA. Kemudian tes diagnosa yang ketiga dapat kita lakukan dengan ekstraksi virus yang dilakukan dengan menginfeksi embrio yang kemudian diinokulasi ke membran chorioallantois. Kemudian diagnosis yang keempat dapat kita lakukan dengan tes PCR, polymerase chain reaction. Tindakan preventif yang dapat kita lakukan untuk mengurangi adanya dampak dan juga agen penyakit yang ada pada lingkungan kita. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan pembasmian agen penyakit yang ada pada lingkungan dan peternakan yang telah terkontaminasi dengan virus tersebut, menggunakan disinfektan, dan juga perlunya hygiene sanitasi dan juga profilaksis dari medis. Kemudian yang kedua dapat kita lakukan dengan vaksinasi dengan menggunakan virus yang telah dilemahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Infectious pancreatic necrotic. Infectious pancreatic necrotic adalah infeksi virus yang menyerang ikan salmon dan ikan salam yang masih muda, tetapi dalam waktu 6 bulan, virus ini dapat menyerang ikan salmon dewasa dan ikan salmon tersebut dapat menjadi karir tanpa menimbulkan gejala.
Klasifikasi dari virus ini bergenom RNA beruntai ganda, berasal dari famili Birnaviridae dan juga dari genus Aquabirnaviridae. Masa inkubasi dari virus ini tergantung suhu. Jika suhu 125 derajat, maka virus ini dapat bereplikasi dalam waktu 6 hari saja. Tetapi jika suhu dalam suatu lingkungan 4 derajat Celcius, maka masa inkubasi dari virus ini dapat terjadi berminggu-minggu. Gejala klinis yang timbul dari infektisius pankreatik nekrotik ini adalah yang pertama, ikan dapat ditemukan mati dalam waktu 1-2 jam setelah terinfeksi. Yang kedua, abdomen dari ikan yang terinfeksi itu membengkak atau membesar, kulit ikan terlihat berwarna gelap, dan ikan yang dapat bertahan setelah terinfeksi dapat sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Penyebaran dari virus ini dapat menyebar melalui horizontal, melalui air yang telah terinfeksi, dapat juga melalui vertikal dari induk ikan ke telurnya atau anaknya, yang memungkinkan menjadikan salah satu penyebaran geografis dari infektisius pankreatik nekrotik disease ini. Patogenesis. Ketika kita melakukan nekropsi, terdapat nekrosis atau kerusakan pada pankreas, kemudian pada usus terdapat cairan mukus yang sangat kental. Metode yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi adanya penyakit ini, yang pertama kita dapat melakukan diagnosis secara histologis pada pankreas. Yang kedua, kita dapat melakukan indirect fluorescence antibody test atau IFA test. Yang ketiga, kita dapat melakukan uji ELISA, uji PCR, dan juga isolasi virus. Tindakan preventif dan kontrol. Untuk saat ini belum ada treatment atau terapi yang spesifik untuk menangani infektisius pankreatik nekrotik ini. Tapi ada beberapa hal yang patut kita lakukan untuk mengurangi adanya dampak dari infektisius pankreatik nekrotik ini. Yang pertama, kita harus melakukan tindakan pemeliharaan yang baik dengan memperhatikan kualitas air. Kemudian yang kedua, kita perlu memeriksa sumber telur dan populasi ikan yang ada. Kemudian yang ketiga, kita perlu memperhatikan stok dan pergantian ikan. Kemudian yang keempat, kita dapat melakukan vaksinasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.